Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3059-3061. Tuan Yan, mengapa Anda ada di sini? Melihat Tuan Yan, Dev sangat penasaran. Biasanya, Tuan Yan seharusnya tidak menjaga gerbang kota pada levelnya. Aku datang ke sini untuk menunggumu dengan sengaja. Kamu menyinggung Liga Penyegelan Iblis, jika kamu dibunuh oleh anggota Liga Penyegelan Iblis, bukankah pil jiwa es akan hilang? Tuan Yan berkata dengan sedikit senyum. Dev memandang Tuan Yan, sangat aneh, dia tidak mengerti, bagaimana Tuan Yan tahu bahwa dia telah menyinggung Liga Penyegelan Iblis di Kabupaten Jialing. Tuan Chen, Kabupaten Jialing tahu segalanya tentang tindakan Anda di ujung utara. Jika mereka tidak tahu bahwa Anda telah mendapatkan pil jiwa es, mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari Kabupaten Jialing. Melihat mata aneh Dev, Yihe menjelaskan. Meskipun Yihe tidak mengerti bagaimana putri dari Kabupaten Jialing tahu tentang setiap gerakan Dev, tetapi benar-benar tidak ada cara untuk menyembunyikan banyak hal tentang Dev dari putri dari Kabupaten Jialing. Setelah mendengar ini, Dev merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia tidak mengerti bagaimana Putri Jialing mengetahui setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak memiliki ide untuk mencuri pil jiwa es, jika tidak, Yihe mungkin dalam bahaya. Tuan Yan, tolong pimpin jalan. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu bagaimana Putri dari Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya, terkadang semakin dia tahu, semakin menakutkan. Dia hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yihe merebut kembali kota Kekaisaran Iblis terlebih dahulu. Tuan Yan membawa Dev dan yang lainnya langsung ke gedung lantai 2 putri dari Kabupaten Jialing. Ketika dia datang ke gedung kecil, Tuan Yan tidak melapor kali ini, tetapi hanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Meskipun Dev terkejut, dia tetap mengikuti, dan semua orang menunggu di luar. Ketika Dev masuk ke gedung kecil itu, dia terkejut menemukan bahwa seorang wanita paruh baya mengenakan jepit rambut Phoenix dan jubah merah sedang duduk di kursi sang putri. Meski wanita itu terlihat tua, tapi kulitnya sangat bagus, bisa dipatahkan dengan meledakkan bom. Tapi wanita ini hanyalah tubuh jiwa, bukan daging. Meskipun Dev belum pernah melihat wajah asli putri dari Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa wanita ini pasti putri dari Kabupaten Jialing. Apakah kamu kembali? Sang putri tersenyum sedikit dan bertanya pada Dev. Aku kembali, dan aku membawa kembali pil jiwa es ini ke sang putri. Dev buru-buru mengeluarkan pil jiwa es itu, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tapi sang putri tidak mengambil pil jiwa es, tetapi melihat ke arah Tuan Yan yang ada di samping. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil jiwa es dan berjalan menuju sang putri. Julia, saya menyarankan Anda menelannya, dan kali ini keinginan Anda akhirnya akan menjadi kenyataan. Kata Tuan Yan kepada sang putri dengan senyum di wajahnya. Mendengarkan kata-kata Tuan Yan, Dev tertegun sejenak ketika dia menatap mata Tuan Yan. Karena dia bisa melihat cinta sang putri dari mata Tuan Yan. Dan Tuan Yan ini tidak memanggil sang putri, tetapi memanggilnya dengan nama depannya. Apakah ini sesuatu yang menyangkut rasa bersalah? Tetapi siapa yang tahu bahwa sang putri tidak marah, tetapi perlahan-lahan mengambil pil jiwa es, dan berkata dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya, Kakak Yan, terima kasih telah merawat saya selama bertahun-tahun, saya minta maaf untuk Anda. Saat dia berkata, dua garis air mata mengalir di wajah sang putri. Apa yang kamu bicarakan? Aku bersedia melakukan ini, tetapi setelah waktu ini, jangan melakukan hal-hal bodoh lagi. Tidak setiap saat, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang baik. Kata Tuan Yan dengan penuh kasih. Iya, sang putri mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian terbuka perlahan, dan menelan pil jiwa es. Untuk sesaat, tubuh sang putri mulai memancarkan cahaya putih bersih, dan seluruh tubuh orang itu perlahan terangkat dari kursinya. Cahaya membuat tubuh sang putri sangat transparan, dan sang putri, yang awalnya adalah tubuh jiwa, perlahan menghilang di bawah cahaya saat ini. Pada akhirnya, sang putri menghilang sama sekali, bahkan tanpa meninggalkan jejak nafas. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti mengapa sang putri tiba-tiba menghilang. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, sepertinya dia tidak khawatir. Tepat ketika Dev terkejut, cahaya putih tiba-tiba melintas di depannya, dan kemudian sosok sang putri muncul.
Tapi kali ini, sang putri bukan lagi jiwa, tapi orang yang hidup dengan darah dan daging. Penampilannya tidak berubah sedikit pun, bahkan pakaian di badannya masih sama. Wajah putri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan saat ini. Kakak Yan, saya benar-benar pulih, saya benar-benar memulihkan tubuh fisik saya. Sang putri sangat bersemangat, lalu berlutut ke arah Tuan Yan. Kakak Yan, jika kamu tidak menjagaku selama bertahun-tahun, aku khawatir aku sudah lama mati, dan aku tidak bisa membalasmu dengan membujukmu. Wajah sang putri penuh rasa terima kasih. Dev semakin bingung saat melihat sang putri berlutut di depan Tuan Yan, dia bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya menyarankan Anda, jika Anda melakukan ini, saya akan marah. Tuan Yan bergegas maju untuk membantu sang putri. Pada saat ini, sang putri menatap Dev dengan wajah bingung, dan sang putri tersenyum ringan. Apakah kamu penasaran dengan identitasku? Selalu ingin tahu siapa aku. Dev mengangguk dengan penuh semangat. Dia bertanya kepada patriark dari klan pelatihan tubuh kuno tapi dia diminta untuk menanyakannya sendiri. Dev benar-benar ingin tahu identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing, mengapa dia tahu bahwa ada pil jiwa es di harta karun itu, mengapa dia tahu tentang klan pemurnian tubuh kuno, dan mengapa dia memiliki setengah dari perintah Raja Dewa klan pemurnian tubuh kuno. Melihat keinginan Dev untuk mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukan putri dari Kabupaten Jialing. Putri sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah saudara Yan. Setelah selesai berbicara, sang putri berteriak ke atas, kakak, Gerard, turun. Segera, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno dan Gerard, patriark keluarga Gao, berjalan menuruni tangga perlahan. Keduanya menatap Dev dengan senyum di wajah mereka. Ketika Dev melihat mereka berdua, dia benar-benar bingung, dan merasa otaknya bahkan tidak bisa berpikir. Ini, bagaimana kalian berdua bisa di sini? Dev sangat tidak percaya. Jelas keduanya tinggal di keluarga Gao ketika Dev pergi, tapi sekarang mereka benar-benar muncul di Kabupaten Jialing. Ngomong-ngomong, ada juga kakak laki-laki yang tadi dipanggil oleh sang putri. Apa artinya? Mungkinkah patriark dari klan pelatihan tubuh kuno adalah kakak dari sang putri? Bukan sang putri adalah Tuan Yan. Lalu apa hubungannya Gerard? Dev dalam keadaan linglung, dia tidak bisa melakukannya lagi, dia merasa seolah-olah disimpan dalam kegelapan, dipermainkan oleh orang lain. Tuan Chen, duduk dulu, izinkan saya memberi tahu Anda perlahan. Melihat ekspresi muram di wajah Dev, Gerard berkata. Dev duduk di kursi, dia ingin mendengar apa yang dikatakan Gerard. Hubungan yang berantakan, dia ingin tahu apa yang terjadi. Gerard melirik Julia Kuan, lalu berbicara perlahan. Saat Gerard selesai mendengarkan, Dev tiba-tiba tersadar. Ternyata Julia Kuan adalah adik perempuan dari patriark klan pelatihan tubuh kuno. Dan kemudian dia jatuh cinta dengan Gerard Gao. Tapi karena klan pemurnian tubuh kuno telah memiliki keluhan dengan keluarga Gao selama bertahun-tahun, hubungan antara Julia untuk bersama Gerard sama sekali tidak disetujui. Dan Tuan Yan adalah putri asli dari Kabupaten Jialing, karena dia memiliki banyak kontak dengan klan pelatihan tubuh kuno, jadi Tuan Yan jatuh cinta pada Julia. Tuan Yan di mata Julia, dia hanya menganggap Tuan Yan sebagai kakak laki-lakinya. Tetapi pemimpin kelompok dari klan pemurnian tubuh kuno mencoba yang terbaik untuk mencocokkan pernikahan saudara perempuannya dan Tuan Yan. Ini membuat Julia jatuh ke dalam kecemasan dan depresi yang ekstrim. Dia bisa melihat kebaikan Tuan Yan padanya, tapi bagaimanapun juga, masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Tapi masalah antara dia dan Gerard, karena keluhan antara kedua keluarga, mereka tidak bisa bersama, meski mereka saling mencintai, itu percuma. Untuk sementara, Julia jatuh ke dalam keterikatan emosional dan tidak bisa melepaskan diri. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahan dan memilih untuk bunuh diri. Karena hanya kematian yang akan berhenti diganggu oleh hal-hal yang menyusahkan ini. Hanya saja setelah membujuk raja untuk bunuh diri, roh tersebut tidak menghilang, dan dia diselamatkan kembali. Namun, tubuh fisiknya telah menghilang, hanya menyisakan tubuh jiwa. Jika dia menemukan tubuh fisik lain, dia dapat langsung dibangkitkan. Tapi saya menyarankan Anda untuk tidak hidup dalam penampilan orang lain. Dengan cara ini, Tuan Yan membawa tubuh jiwa Julia ke Kabupaten Jialing, dan menggunakan berbagai sumber daya untuk membentuk formasi pengumpul roh agar tubuh jiwa Julia tidak menghilang. Keadaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun,
dan pertemuan alkemis yang diadakan di Kabupaten Jialing juga untuk menemukan ramuan yang dapat membuat jiwa mendapatkan kembali tubuh. Karena kematian Julia, patriark klan pemurnian tubuh kuno dan Gerard tidak lagi bermusuhan, dan mereka juga mencari cara untuk membantu Julia memulihkan tubuh fisiknya. Belakangan, patriark klan pemurnian tubuh kuno membuat keputusan melawan leluhurnya. Dia ingin menggunakan pil jiwa es di tanah harta karun untuk membantu saudara perempuannya mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Lalu ada semua hal di belakang, lagi pula, tanah harta karun tidak dapat diakses oleh sembarang orang, dan pil jiwa es tidak dapat diakses oleh siapapun. Tuan Chen, kami tahu bahwa tidak baik menggunakan Anda seperti ini, tetapi untuk membalasnya, saya akan memberi Anda cambuk ajaib dari klan pelatihan tubuh kuno kami. Saya harap Anda tidak marah, patriark dari klan pelatihan tubuh kuno berkata dengan malu. Lagi pula, demi saudara perempuannya, mereka membuat kebohongan besar, membahayakan Dev, dan membunuh banyak orang. Namun, Dev tidak marah, meskipun kali ini ada banyak bahaya dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dia dapat memiliki ruang asli dan bahkan merasakan 3 napas asli, ini adalah keuntungan terbesar. Terutama di tanah harta karun, melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno menunjukkan keahlian uniknya, dan setiap gerakan dan gaya sangat bermanfaat bagi saya. Terlebih lagi, ada juga cambuk ajaib, yang juga merupakan senjata ajaib kuno. Patriark terlalu sopan, bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan keberatan. Kata Dev dengan senyum tipis. Nasihati kamu, kamu telah mendapatkan kembali tubuh fisikmu hari ini dan kamu mengenakan jubah merah, jadi mari ikuti Gerard untuk menikah. Dengan kakakmu dan aku sebagai saksimu, keluarga kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Tujuan kita bersama adalah untuk melawan iblis dan berkultivasi untuk menjadi abadi. Tuan Yan berkata kepada Julia. Kakak Yan, aku. Julia memandang Tuan Yan dengan sedikit kerumitan, lagi pula, dia tahu apa yang dirasakan Tuan Yan tentang dia. Kamu telah mengatakan semuanya, aku hanya bisa menjadi kakak laki-lakimu, dan aku kebetulan akan menjadi saksi di pernikahanmu. Tuan Chen ada di sini hari ini, biarkan dia memanggil teman-temannya untuk menyaksikan pernikahanmu bersama. Tuan Yan berkata dengan riang. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, Dev tahu bahwa semua hal yang gratis dan mudah ini hanya menutupi rasa sakit. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita yang dicintainya, dan dia tak berdaya melihatnya menikah dengan pria lain. Tapi terkadang, perasaan memang seperti ini, mungkin melepaskan juga semacam cinta. Dev tidak berani membayangkan, jika itu adalah wanita yang disukainya, apakah dia bisa begitu bebas dan mudah? Mungkin tidak. Dev memanggil Queenie dan yang lainnya masuk. Ketika Queenie melihat kakak laki-lakinya, dia juga sangat terkejut. Ketika Queenie mendengar bahwa kakak tertuanya akan menikah, Queenie sangat terkejut sampai matanya hampir keluar. Bersambung.